Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Hene Katinata dari kelas 10 Akuntansi 2. Nomor absen 8. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah Kerajaan Mataram. Simak video ini baik-baik ya teman-teman. Pada waktu Sultan Hadiwijaya berkuasa di Pajang, Ki Ajeng Pamanahan dilantik menjadi bupati di Mataram sebagai imbalan atas keberhasilannya membantu menupas Arya Panangsang. Sutawijaya adalah putra Ki Ajeng Pamanahan yang diambil anak angkat oleh Sultan Hadiwijaya. Setelah Ki Ajeng Pamanahan wafat pada tahun 1575, Sutawijaya diangkat menjadi bupati di Mataram. Akan tetapi, Sutawijaya tidak puas dengan hanya menjadi bupati. Beliau menginginkan kekuasaan lebih dengan menguasai seluruh Jawa. Hal ini memicu peperangan dengan kerajaan Pajang yang dipimpin oleh Sultan Hadiwijaya. Kerajaan Pajang mengalami kekalahan. Keadaan Sultan Hadiwijaya saat itu sedang sakit dan tidak lama kemudian wafat. Sejak saat itu, kerajaan Pajang berpindah pusat pemerintah ke Mataram pada tahun 1586 Masehi dan berdirilah kerajaan Mataram yang dipimpin oleh Sutawijaya dengan gelar Panembahan Senopati ing Alga Sayyidin Panatagama. Pemerintahan Panembahan Senopati 1586 sampai 1601 tidak berjalan dengan mulus karena diwarnai dengan pemberontakan-pemberontakan. Kerajaan yang berpusat di kota gede sebelah tenggara kota Yogyakarta sekarang ini selalu terjadi perang untuk menundukkan para bupati yang ingin melepaskan diri dari kekuasaan Mataram. Seperti Bupati Ponorogo, Madiun, Kediri, dan Pasuruan, bahkan Demak. Namun, semua daerah itu dapat ditundukkan. Daerah yang terakhir dikuasainya ialah Surabaya dengan bantuan Sunan Giri. Setelah Senopati wafat, putranya Mas Jolang 1601 sampai 1613 naik tahta dan bergelar Sultan Ayakrawati. Dia berhasil menguasai Kertosono, Kediri, dan Mojo Agung. Ia wafat dalam pertempuran di daerah Krapyak sehingga kemudian dikenal dengan Pangeran Sedo Krapyak. Mas Jolang kemudian digantikan oleh Mas Rangsang 1613 sampai 1645. Raja Mataram yang bergelar Sultan Agung Senopati ing Alogo Ngabdurrahman ini kemudian lebih dikenal dengan nama Sultan Agung. Pada masa pemerintahannya, Mataram mencapai masa keemasan. Pusat pemerintahan dipindahkan ke Pleret. Wilayah kekuasaannya meliputi Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sebagian Jawa Barat. Sultan Agung bercita-cita mempersatukan Jawa karena merasa sebagai penerus kerajaan Demak. Sultan Agung menganggap Banten adalah bagian dari kerajaan Mataram. Namun, Banten tidak mau tunduk kepada Mataram. Sultan Agung kemudian berniat untuk merebut Banten. Namun, niatnya itu terhambat karena ada VOC yang menguasai Sunda Kelapa. VOC juga tidak menyukai Mataram. Akibatnya, Sultan Agung harus berhadapan dahulu dengan VOC. Sultan Agung 2 kali berusaha menyerang VOC tahun 1628 dan 1629. Pada tahun penyerangan tersebut tidak berhasil, tetapi dapat membendung pengaruh VOC di Jawa. Segitu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga teman-teman paham ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.